semua siswa kami? Siap, Bu. Semangat ya belajarnya ya? Semangat, Bu. Oke. Berdiri. Lagu yang kedua dibawakan oleh Alima. Garda Pancasila, api maju. Seluruhnya siap gerak. Mari guru kita beri salam. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Saya cek sebentar kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir? Ini, Bu. Oke lah, bagus ya. Jadi, nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya mau tanya dulu materi kita sebelumnya tentang pendapatan Nasional. Saya tes dulu, siapa masih ingat apa pengertian pendapatan nasional? Coba Alina. Pendapatan nasional adalah nilai seluruh produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu negara tertentu, negara selama satu periode tertentu atau dalam suatu tahun. Pendapatan nasional dari segi produksi itu berarti ya? Ya, Adalah nilai seluruh produksi barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu atau biasanya itu 1 tahun. Nah, tadi pengertiannya nilai seluruh produksi barang maupun jasa dalam hal memproduksi. Nah, oke, benar itu dari segi produksi. Nah, produksi pertanian, produksi industri, produksi agraris, dan itu semua ya nilai akhirnya. Oke, benar ya. Coba kita akan buat ada lagi, saya bisa menyebutkan pengertian pendapatan nasional dari segi pengeluaran, pendapatan, coba. Si Francesco. Pendapatan nasional menurut pendapatan adalah hasil perekonomian suatu negara terhadap negara tersebut dari segi pengeluaran, produsen dan pendapatan. Pendapatan nasional dari segi pendapatan ialah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor-faktor produksi dalam suatu negara selama 1 tahun. Oke, bagus juga. Reno. Tadi pengertian pendapatan nasional yang disebutkan si Alina, nilai seluruh produksi barang maupun jasa. Dalam hal memproduksi barang maupun jasa itu, perusahaan, baik itu perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, memerlukan tenaga kerja. Itulah materi kita sekarang tentang konsep ketenagakerjaan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita hari ini tentang konsep ketenagakerjaan, saya mau sampaikan sama kalian satu-satu di semua ya. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menganalisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian indikator dan capaian kompetensi ada 4. Yang pertama, kamu atau siswa bisa mendeskripsikan konsep ketenagakerjaan.
Yang kedua, siswa juga harus bisa menjelaskan jenis-jenis tenaga kerja. Ketiga, siswa juga harus mampu menentukan penduduk angkatan kerja dan penduduk yang bukan angkatan kerja. Satu lagi, menganalisis. Tadi kompetensi dasarnya siswa mampu menganalisis masalah tenaga kerja dan cara mengatasinya. Tujuannya kamu juga nanti harus mampu menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dan bagaimana cara mengatasinya. Ada 4 ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita langsung saja ke inti materi pembelajaran hari ini mengenai ada bukunya kan? Konsep ketenaga kerjaan. Bisa kalian lihat di depan ini ya lewat PowerPoint. Yang pertama, konsep ketenaga kerjaan yang pertama pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala yang berhubungan dengan tenaga kerja. Misalnya Pengajian, undangan, cuti, dan sebagainya. Ada juga ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, baik itu sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja. Ada kajian literaturnya nanti ya, dan dasar teorinya. Kemudian konsep kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja artinya jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik itu yang sudah Diisi maupun yang masih kosong. Itu pengertian kesempatan kerja. Selanjutnya lihat lagi tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, kebutuhan masyarakat yang lainnya. Kalau dalam di Indonesia, tenaga kerja itu artinya penduduk yang berusia 18 tahun atau lebih dan di bawah umur 60 tahun. Usia minimum masa kerja itu setiap negara beda-beda ya. Kalau di India 14 tahun, Amerika 16 tahun. Kemudian selanjutnya angkatan kerja. Angkatan kerja artinya penduduk usia produktif yang bekerja. Penduduk maksudnya golongan penduduk baik itu laki-laki maupun perempuan berusia produktif yang sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, termasuk juga sudah memiliki pekerjaan tetap namun sementara tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali, tetapi aktif mencari lapangan kerja. Itu di pengertian angkatan kerja. Jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja ada dia yang pertama tenaga kerja terdiri. Kalau dia tenaga kerja terdiri ini biasanya tenaga kerja yang keahliannya, kemahirannya diperoleh melalui pendidikan formal. Ya. Contohnya dokter, pengacara, begitu ya. Tenaga kerja terlatih. Ini artinya tenaga kerja yang memiliki kemahiran di bidang tertentu, tapi melalui kursus-kursus atau latihan sekolah informal. Contohnya itu montir ya, servis barang-barang elektronik, penjahit, salon dan masih banyak lagi ya.
mengelompokkan penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang pertama, penduduk angkatan kerja. Yang pertama ialah pekerja. Kedua, Mencari kerja. cari kerja. Ketiga, Pengangguran. yang kedua, bukan angkatan kerja. Yang termasuk pada golongan bukan angkatan kerja. Yang pertama, Bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Nah, ini dulu. Ada kira-kira yang mau ditanya? Coba sama kalian. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan lewat PowerPoint ini tadi? Apakah itu penilaian tenaga kerja, angkatan kerja? Tapi ada juga yang menjawab. Sama kalian bertanya dan menjawab ya. Ya, Bu. Grace, tarik. Dari slide maupun penjelasan dari Ibu tadi, pada bagian bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Apa maksud dari pernyataan ini, Bu? Pertanyaan si Grace tadi di bagian nomor 2 bukan angkatan kerja, yaitu bersekolah, mengurus rumah tangga, lain-lain. Kira-kira apa maksudnya itu kata si Grace? Aku dengar dulu. Siapa bisa coba menjawab? Yang bersekolah maksudnya bagaimana? Mengurus rumah tangga, kalau bisa tambahin C. Lain-lain itu maksudnya siapa? Si Santo, jawab. Adalah saya akan menjawab dari pertanyaan dari tadi itu tentang dari penduduk usia sekolah. Maksudnya di situ adalah yang berusia SD, SMA, dan SMP. Yang dimana mereka bertujuan untuk belum bisa mereka bekerja, tetapi tujuan mereka adalah untuk belajar, mengikuti les atau privat dan meningkatkan prestasi mereka. Dan mereka juga membutuhkan bimbingan dari sebuah orang tua dan guru. Terima kasih. Itu dari jawaban si Santo. Siapa yang bertanya? Grace, penjelasan si Santo tadi bukan angkatan kerja, yaitu bersekolah. Sudah bersekolah, maksudnya di situ penduduk yang masih usia sekolah, terutama SD dan SMP, belum layak untuk bekerja. Tugas utamanya ialah belajar dan masih butuh bimbingan orang tua. Apalagi umur SD SMP itu, ya kalau bisa jangan dipaksa bekerja ya. Tapi kalau hanya kerja ringan-ringan seperti membuat kopi, nyuci piring, nggak apa-apa lah. Jangan seperti kejadian di kampung kami kan, masih kelas 6 SD, kelas 1 SMP, udah disuruh ngangkat panen jagung dari ladang ke rumah. Jagung yang belum digiling itu, hampir 1 goni urea, bayangkan. Masih kelas 1 SMP. Bukan hanya sekali nih, dan istilah daftar show, rutin setiap panen jagung, panen padi, jarak tempuh dari sawah ke rumah jauh juga, nggak bisa dengan beko, nggak bisa dengan motor, dia harus lakukan dengan tenaga manusia. Jadi anak-anak pun yang masih usia SMP dipaksa ngangkat hasil panen yang begitu berat. Jadi pada saat dia nanti berusia 18 tahun di puding pun dia tak mampu lagi. Krempeng anak pun krempeng karena sudah dipaksa bekerja oleh orang tua. Bagi saya pembelajaran ini bagi kita ya, bagi saya juga belajar utama anak itu. Tapi kalau pekerjaan seperti cuci piring, cuci kaos kakinya, nyuci cabai kopi, apa-apa lah, ya. Jadi belum pantas mereka dikerjakan, terutama anak SD dan SMP, belum produktif. Yang B, mengurus rumah tangga. Nah coba, si sampai namanya Debbie. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustaz. Ibu rumah tangga maksudnya yang lebih memilih mengurus rumah tangga daripada bekerja ataupun berkarir. Tetapi biasanya itu kalau pendapatan suaminya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bukan angkatan kerja, itu ibu rumah tangga.
tangga. Padahal ada di ibu rumah tangga itu titelnya tinggi, punya keahlian di bidang tertentu, tapi dia ibu rumah tangga ini lebih memilih mengurus rumah tangga daripada bekerja atau berkarir. Nah, demi keharmonisan rumah tangga mungkin ya. Tapi biasanya itu kalau pendapatan suaminya lebih dari cukup. Kalau saya di posisi itu, pendapatan suami pun pas-pasan atau kurang, ya saya punya keahlian atau keterampilan, ya saya juga akan cari kerja, gitu ya. Dia tergantung orangnya. Yang C, lain-lain, maksudnya siapa sini? Coba tambah ya Pak. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kami Anda. Dan lain-lain maksudnya yaitu pensiunan. Karena sudah tidak produktif lagi, para lansia pada umumnya sudah tidak pantas lagi untuk bekerja. Bahkan perlu dibantu oleh tenaga kerja yang masih berusia produktif. Terima kasih. Yang lain maksudnya termasuk lansia ya, karena sudah tidak produktif lagi. Jangankan dulu menolong orang lain, menolong dirinya pun sudah tidak sanggup, jadi sudah tak layak lagi bekerja ya. Termasuk juga selain lansia, penduduk yang cacat ya, cacat mental, cacat fisik. Begitu kira-kira bagaimana? Grace? Si Grace tadi? Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Baru kita lanjutkan. Sebenarnya saya udah cari-cari kemarin mengenai video pembelajaran tentang angkatan kerja ini, tapi nggak ada saya dapat yang pas. Semacam apa dia contoh kasus untuk kita bahas sama-sama gitu. Belum ada saya dapat yang pas mengenai video pembelajaran tentang konsep ketenaga kerjaan. Tapi nggak apa-apa ya. Maksud saya begini, untuk menambah pengetahuan kamu tentang konsep ketenaga kerjaan, masalah-masalah ketenaga kerjaan dan cara mengatasinya, kamu nanti baca buku paket ya, Penerbit Yudhisthira, Bunyasara, Kemendikbud, tambah wawasanmu. Banyak-banyak membaca, literasi kan begitu kan? Membaca juga di sana ada landasan teori atau kajian literatur mengenai pengertian kesempatan kerja, pengertian angkatan kerja, masalah-masalah ketenaga kerjaan. Selain yang ada dari PowerPoint atau dari internet, kamu juga bisa menambahi wawasanmu tentang tenaga kerjaan melalui sumber lain yang relevan, misalnya buku-buku pelajaran. Jadi supaya tetap kita berdayakan itu yang namanya literasi. Dan saya berharap melalui pembelajaran ini ada manfaat yang bisa kita petik, terutama kalian. Misalnya di masalah ini tadi, harus ada manfaat yang bisa kamu ambil dari pembelajaran ini. Misalnya ini mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Kamu kan udah SMA kan? Ya. Kalau saya nanti misalnya begini, tidak bisa jadi tenaga kerja terdidik, karena saya yakin tidak semua nanti di antara kalian yang dia. Kan gitu kan? Ya. Dari 35 orang, ya bikinlah misalnya 12 orang. Dengan alasan apa? Tidak ada niat atau karena faktor ekonomi. Jadi saya ingin langsung siap kerja. Ini dia. Kalaupun nanti kamu tidak melanjut sekolah ke perguruan tinggi atau tidak bisa mencapai cita-citamu jadi tenaga kerja terdidik, minimal kamu bisa menjadi tenaga kerja terlatih, ya kan? Tenaga kerja terlatih tadi yaitu tenaga kerja yang memiliki kemampuan kemahirian bidang tertentu melalui kursus atau latihan ya. Kembangkan apa potensimu dari mulai dari sekarang ya. Karena saya yakin setiap
individu ini punya potensi masing-masing. Sama halnya seperti setiap wilayah walaupun gersang, tandus pasti ada potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Jadi kita juga manusia seperti itu. Apa potensi? Coba kamu dari masing-masing ya. Misalnya yang laki-laki ini, apakah suka bongkar-bongkar, misalnya barang-barang elektronik, motif, apa lagi kan? Ya Bu. Perbanyaklah latihan kamu di bidang itu. Baru nanti tinggal bilang sama orang tua. Mak, saya nggak perlu kuliah mak, karena saya lihat sudah nggak sanggup. Saya belajar ini dulu selama 2 tahun. Yang penting mak siapkan modal. Baru nanti saya cari tempat yang strategis untuk buka usaha. Usaha apa itu? Ya, tergantung potensi yang kamu miliki tadi. Usaha servis elektronika, BPK dan lain. Yang perempuan juga. Ada ini sebagai perempuan ini suka bersolek, pintar memadukan warna listrik dengan baju, warna listrik dengan kulit kan, gitu kan? Ya. Itu biasanya itu si perempuan itu lebih suka salon. Nah, kamu bisa mengembangkan potensimu di bidang salon, kecantikan. Aku nggak bilang sama orang tua nanti, persiapkan modal ya mak, aku nanti buka usaha ini. Ya, pikirkan masa depan dulu ya. Jangan mau jadi beban bagi orang tua atau bagi orang lain. Tuntutan zaman sekarang. Ya kalau bisa kita manusia itu jadi pencipta lapangan kerja. Jangan hanya sebagai pencari lapangan kerja. Ya kalau kita tak bisa pencipta lapangan kerja, ya minimal itu tadi kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri kita dan untuk keluarga kita nanti. Ya itu sudah rokok kan? Itu semacam motivasi buat kalian ya. Jadi kalian sudah sekarang belajar ya dari potensimu. Banyak di luar latihan-latihan, baru persiapkan modal nanti buka usaha masing-masing. Kalau memang tak ada niat untuk kuliah, kalau ada niat kuliah silakan belajar. Oke? Itu hanya sekedar informasi ataupun motivasi. Bagaimana? Sudah seperti tegang? Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 belajar. Sudah seperti bagaimana? Sudah mulai ini? Iya. Pasti itu, sedangkan dokter sinetron aja ada jedanya kan begitu kan? Dokter cerita pun ada jedanya. Oke, speaking, Jelita. Lagunya yang tangan ke atas menggapai bintang. 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Jadi siap lagi belajar? Sudah agak terpisah? Sudah tegang maksudnya ya? Kalian pernah beres pertama sampai des? Oke, ada kira-kira yang mau ditanyakan tadi? Jadi sekarang kita saatnya berdiskusi. Ada bahan yang saya siapkan untuk kita diskusikan ya. Jadi kita diskusikan itu nanti jumlah kita 35 orang kan? Satu kelompok 7 orang. Ayo silahkan kita tertib bentuk kelompoknya.
Udah, silakan didiskusikan dengan sesama teman kelompoknya ya. Ya. Semuanya aktif, jangan ada yang mengapalkan kelompok ya. Kalau ada nanti yang sudah selesai, kelompok mana itu, silakan maju ke depan ya. Ya, Bu. Menyajikan hasil diskusi kelompoknya.
Kalian siap? Kalau sudah siap, persilakan ya. Silakan maju ke depan. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi.
Oke, sampai udah siap kelompok mana? Kelompok si Firman. Oke, kelompok apa kita ya? Kelompok 2 ya. Baca dulu ilustrasinya ya. Oh, sama mejanya. Di sini ada. Suaranya. Oke, perhatikan yang lain ya. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jintan Lupe sebagai moderator. Saya Santoga sebagai presentator. Nama saya Dinda Sinta sebagai presentator. Saya presentator. Saya jadi Saya Mustina Simbolon sebagai presentator. Nama saya Sejati sebagai presentator. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami meminta perhatian dari teman-teman sekalian. Teman-teman selesai mengerjakan aturannya. Budi adalah ketiga dari 4 bersaudara. Saat ini ia sedang mencari pekerjaan setelah lulus kuliah S1. Ia tinggal bersama ibunya yang membuka usaha jahitnya di rumah. Ibunya memutuskan untuk membuka usaha tersebut karena ibunya yang bekerja sambil merawat kakak pertamanya, yaitu Johan, yang sejak kecil lugu. Adiknya Johan saat ini masih sekolah kelas SMA swasta. Kakak keduanya Tomeli bekerja sebagai akuntan salah satu perusahaan swasta Medan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ayahnya bekerja sebagai guru SMA. Budi dan keluarga tinggal di daerah perkampungan J. Di sebelah rumahnya terdapat keluarga Karun. Ia tinggal bersama istri dan 2 orang anaknya. Karun bekerja sebagai musik di dekat rumahnya, sedangkan istrinya dia bekerja. Anak pertamanya, Edoni, setelah lulus SMA, memutuskan untuk tidak bekerja dan hanya bermalas-malasan di rumah. Hal tersebut membuat Karuni dan istri marah dan kecewa. Untuk membantu perekonomian keluarga, Joko, anak kedua Karuni, yang baru saja lulus dari SD, bekerja sebagai tukang sol sepatu karena kedua orang tuanya tidak sanggup membiayai sekolahnya. Di daerah perkampungan J terdapat 200 kepala keluarga dengan jumlah penduduk adalah 869 orang. Sebanyak 68% dari jumlah penduduk berusia antara 15 sampai 64 tahun. Terdapat 165 ibu rumah tangga dan 200 pelajar atau usia 15 sampai 18 tahun. Berdasarkan hasil kelompok kami yang pertama yaitu siapa saja yang termasuk ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan informasi di atas, yang termasuk dalam angkatan kerja adalah yang pertama Budi, yang kedua Budi, yang ketiga yang keempat Kak Budi, anak keluarga Budi, yang kelima Dewi anak Kak Budi, dan yang keenam kita teman dari perkampungan Budi. Nomor 2, berdasarkan kelembagaan ilustrasi ke atas, jelaskan perbedaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Perbedaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja adalah angkatan kerja adalah memiliki usia kerja 15 tahun atau lebih. Dan bekerja punya perbedaan 6 kerja tidak bekerja dan 6 bulan. Sedangkan penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih. Teman sekolah, ilmu rumah tangga, orang disabilitas, atau tenaga fisik termental. Nomor 3, kelompokkan jenis pekerjaan pelaku dan kerja berdasarkan jenis kerja. Mengelompokkan jenis pekerjaan dari ilustrasi di atas yaitu 1. Tenaga kerja, pendidik, konsultatif, dan ini sebagai akuntan. 2. Tenaga kerja, pelatih, teknik, medis, dan guru atau pekerjaan.
tidak termasuk dalam usia kerja namun sudah dapat bekerja.
simpulkan materi pelajaran kita ya. Yang pertama itu pengertian ketenaga apa dari ketenaga kerjaan? Kesimpulan ketenaga kerjaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja, baik itu sebelum, sedangkan pengertian kesempatan kerja adalah kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun juga lapangan kerja yang masih kosong. Ya, kesempatan kerja artinya jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang sudah diisi maupun yang masih kosong. Kemudian yang terkecil lagi adalah tenaga kerja, artinya tadi apa? Tenaga kerja tersedia orang yang mampu melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemampuan setiap orang untuk melakukan pekerjaan yaitu menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain. Kemudian dari tenaga kerja yang pertama, tenaga kerja terdiri, kedua tenaga ketiga tenaga kerja dan tiga pegolongan penduduk, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kalau dia penduduk angkatan kerja, yang pertama dia bekerja, mencari, dan ketiga pengangguran. Sedangkan yang bukan angkatan kerja, sekolah, dan lain-lain. Nah, satu lagi apa kesimpulannya? Angkatan kerja sudah, angkatan kerja yaitu apa tadi? Golongan penduduk ya, kalau perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif yang sedang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan, mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, tetapi aktif mencari pekerjaan. Ya. Kata kerja adalah golongan penduduk, baik itu laki-laki maupun perempuan yang berusia produktif, yang sudah bekerja, belum bekerja, mencari pekerjaan, tidak punya pekerjaan sama sekali, tapi aktif mencari pekerjaan. Kemudian untuk materi kita selanjutnya, kamu pelajari juga nanti di rumah mengenai upah, sistem upah. Tapi juga berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Dan untuk